Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok teknologi fermentasi yang membahas tentang produk BREM dari kelas teknologi fermentasi C, jurusan teknologi hasil pertanian. Kami beranggotakan 8 orang. Yang pertama itu ada Nurul Fitri, Ega Partika, Hardiyat Yuliendra, Esa Putri Mutiara, Diki Lusander Halawa, Denny Andriani, Sukma Suci Ramadhani, dan Muhammad Fahri. Baiklah, presentasi yang pertama akan dibacakan oleh Denny. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang pengertian brem. Brem merupakan salah satu makanan tradisional hasil pemekatan dan pengeringan cairan tape, berbentuk padatan, berwarna keputihan hingga coklat muda, berasa manis dan sedikit asam, mengandung banyak gula, pati yang terlarut dalam air, asam laktat, dan merupakan makanan yang kaya akan kalori serta mudah dicerna oleh tubuh. Brem merupakan olahan lanjutan dari hasil fermentasi tape yang dibuat dari beras ketan. Sensasi makanan ini muncul ketika makanan dimasukkan ke dalam mulut dan akan langsung mencair dan lenyap meninggalkan rasa di lidah. Untuk proses pengolahan brem, yang pertama yaitu cuci beras ketan sampai bersih, kemudian rendam sebentar, angkat, lalu kukuskan kurang lebih 1 jam. Setelah itu difermentasi atau proses peragian dengan menambahkan ragi tape, kemudian didiamkan selama 7 hari. Selanjutnya, proses pengepresan untuk mendapatkan sari yang dihasilkan ketan yang telah difermentasi. Rebus sari ketan dan aduk sampai mengental. Kemudian masukkan adonan ke dalam mesin pengaduk dan ditambahkan soda kue secukupnya. Selanjutnya, sari tape ketan dikeluarkan dan dicetak pada cetakan. Brem dijemur dengan menggunakan sinar matahari sampai kering. Brem siap untuk dinikmati. Baiklah, selanjutnya akan dibacakan oleh Nurul. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang proses fermentasi brem. Jadi, proses fermentasi ini dibantu dengan sebuah ragi yang dibuat dengan bantuan kapang atau mikroorganisme pengurai. Proses fermentasi brem ini dimulai dengan penghancuran pati pada ketan hitam dan ketan putih yang menjadi gula yang lebih sederhana. Gula yang lebih sederhana ini diubah menjadi alkohol, kemudian alkohol akan dirubah menjadi zat asam. Proses ini memanfaatkan acetobacter dan pediococcus. Kemudian, setelah proses ini selesai, maka asam yang terbentuk akan dirubah menjadi cita rasa yang muncul pada brem. Zat kimia yang terbentuk dalam proses ini adalah asam sulfat dan asam laktat. Sementara itu, zat yang terbentuk dalam brem adalah seperti pati dan gula. Selanjutnya, fermentasi tidak dapat dilakukan secara spontan, di mana maksudnya brem tidak akan terbentuk tanpa penambahan ragi pada bahan baku. Menurut Astawan, brem merupakan makanan dan minuman tradisional yang dibuat dari air tape ketan. Sebelum itu, untuk mendapatkan air tape ketan, tentunya tape melewati proses fermentasi dengan bantuan ragi yang berlangsung dalam 2 tahap, yaitu fermentasi gula dan fermentasi alkohol. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Fahri. Baiklah, selanjutnya yaitu proses pengeringan brem. Proses pengeringan brem dilakukan menggunakan cahaya matahari pada suhu 30-40 derajat Celcius. Dari hasil wawancara yang telah kami lakukan dengan Presiden Brem Sari Gading, pengeringan menggunakan oven tidak menghasilkan produk brem yang bagus, sehingga produk brem yang diperoleh akan lebih baik dikeringkan menggunakan panas matahari. Namun, menggunakan panas matahari memiliki kendala seperti cuaca yang berubah sehingga kurang efektif. Sehingga menghambat proses pengiriman proses produk brem itu sendiri. Selanjutnya perbedaan tekstur, aroma, dan rasa brem ketan putih dan ketan hitam. Yang pertama, tekstur. Jika menggunakan ketan hitam, semakin tinggi proporsi air tape ketan hitamnya, maka semakin tinggi nilai teksturnya, sehingga semakin berkurang kekerasannya. Hal ini dikarenakan pada air tape ketan hitam, kandungan gula serta dekstrinnya rendah. Berbeda dengan ketan putih,
Air tape ketan putih mengandung banyak gula serta adanya dextrin. Pada produk makanan, semakin tinggi jumlah gula menghasilkan brem padat dan bertekstur semakin keras, sehingga brem dari ketan putih menghasilkan tekstur brem yang padat. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Esa. Yang kedua yaitu aroma. Brem dari ketan hitam memiliki aroma yang lebih kuat daripada brem dari ketan putih. Yang ketiga yaitu rasa. Jika dilakukan penambahan rasa pada brem, untuk ketan hitam rasanya akan cenderung tidak terlalu terasa karena aroma kuat tadi yang dihasilkan oleh air tape ketan hitam. Berbeda dengan penambahan rasa yang ditambahkan pada brem ketan putih, akan cenderung lebih kuat rasa yang ditambahkan. Wawancara dengan produsen brem. Dari hasil wawancara dengan produsen brem Sari Gading dari Madiun yang dilakukan oleh kelompok D, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, varian rasa dari brem Sari Gading dari Madiun ada 21 varian mengikuti pasar yang terdapat di pasaran. Yang kedua, produksi brem Sari Gading ini masih skala nasional. Untuk luar negeri, baru ke Malaysia yang dibeli dari seller brem Sari Gading yang ada di Kalimantan Barat. Yang ketiga, untuk jenis ketan yang digunakan, brem Sari Gading menggunakan ketan putih karena brem yang dihasilkan dari ketan putih lebih banyak dibandingkan dari ketan hitam. Yang keempat, untuk waktu fermentasi yaitu membutuhkan waktu 7 hari. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Suci. Selanjutnya, untuk proses pengeringannya menggunakan sinar matahari selama 3 hingga 4 jam. Produsen pernah mencoba menggunakan oven, tetapi produknya tidak jadi. Kemudian untuk daya simpan brem Sari Gading yaitu berkisar selama 7 hingga 9 bulan, tergantung dari prosesnya. Apabila terlalu matang hingga berwarna kecoklatan, justru itu lebih tahan lama. Kemudian untuk produk brem Sari Gading ini sudah tersertifikasi halal pada tahun 2020 karena proses fermentasi tidak dari hasil penguapan tape. Kemudian kendala yang dihadapi produsen brem Sari Gading yaitu faktor bahan baku yang kurang baik serta juga keterlambatan bahan baku yang masuk. Kemudian ada inovasi dari produk brem. Dari hasil wawancara, dapat kita ketahui bahwa produsen brem Sari Gading menggunakan pewarna pangan yang memenuhi syarat keamanan. Nah, berdasarkan hasil tersebut, kelompok D ingin mengembangkan produk brem dengan penambahan warna alami. Penambahan warna alami tersebut bertujuan untuk memberi nilai tambah terhadap produk brem, sehingga konsumen lebih tertarik dengan produk brem yang diberi penambahan warna alami. Penambahan pewarna alami juga dapat menambah daya tarik konsumen yang mengedepankan pangan olahan sehat. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Diki. Baik, selanjutnya ada sumber warna alami yang digunakan pada brem. Yang pertama ada buah naga. Buah naga memiliki daging buah yang mengandung kumpulan pigmen yang bernama beta-lain. Beta-lain adalah pigmen yang terdiri atas beta-sianin yang berwarna merah keunguan dan beta-santin yang berwarna kekuningan. Buah naga kini sudah banyak diaplikasikan sebagai pewarna, baik produk pangan dan non-pangan. Ekstrak daging buah naga super merah mengandung antioksidan dengan nilai sebesar IC50 sebesar 89,1 ppm. Itu artinya ekstrak buah naga ini memiliki aktivitas antioksidan yang kuat. Jadi penambahan pewarna buah naga pada brem ini dapat membuat produk brem menjadi produk pangan fungsional. Selanjutnya. Yang kedua ada pandan. Sumber penghasil warna pada daun pandan yang digunakan sebagai warna alami adalah klorofil. Klorofil merupakan zat warna hijau pada daun. Daun pandan mengandung polifenol, tanin, alkaloid, saponin, dan flavonoid, di mana beberapa senyawa tersebut diketahui mempunyai aktivitas antioksidan dan hipoglisemik. Penambahan perwarna pandan pada brem ini dilakukan dengan mengekstrak daun pandan. Ekstrak daun pandan ini diperoleh dengan metode ekstraksi maserasi dalam pelarut etanol. Pelarut etanol dalam ekstraksi serbuk daun pandan telah dilaporkan sebagai pelarut yang paling maksimal dalam mengekstrak senyawa fenolik dan flavonoid
yang terdapat pada ekstrak daun pandan. Sehingga produk BREM dengan penambahan pewarna pandan ini dapat menjadi produk pangan fungsional. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ega. Baik, selanjutnya variasi penambahan pewarna alami. Yang ketiga yaitu diberi bunga telang. Nah, bunga telang ini merupakan tanaman yang mengandung pigmen antosianin yang memiliki potensi dikembangkan sebagai pewarna alami lokal pada berbagai industri pangan. Kandungan pigmen antosianin yaitu berwarna merah hingga ungu pekat. Selain mengandung antosianin, bunga telang juga mengandung flavonoid yang berperan sebagai sumber antioksidan. Sehingga selain untuk meningkatkan atribut mutu terhadap warna, juga memberikan efek terhadap kesehatan. Kandungan antosianin pada bunga telang dapat diperoleh dengan cara ekstraksi. Pembuatan brem dengan penambahan pewarna bunga telang dapat dilakukan dengan ekstraksi. Kandungan antosianin yang terdapat pada bunga telang dapat menjadikan produk brem dengan penambahan pewarna bunga telang menjadi produk pangan fungsional. Selanjutnya, kelebihan penambahan pewarna alami pada brem padat. Yang pertama itu memberikan alternatif pilihan kepada konsumen yang kurang menyukai rasa brem padat original yang berasa sedikit asam dan terasa alkoholnya. Kedua, memperbaiki penampilan produk brem agar lebih menarik perhatian konsumen. Ketiga, brem menjadi produk yang aman dikonsumsi karena menggunakan pewarna alami. Pewarna alami yang memiliki beberapa keuntungan, diantaranya yaitu sebagai pengawet, penghambat sintetis alfa-toksin, suplemen vitamin dan anti kanker, serta penurunan kolesterol dalam darah. Selanjutnya yaitu urutan proses pengerjaan beserta dokumentasi kelompok D. Pada tanggal 26 April 2021, kami melakukan diskusi mengenai penyusunan pertanyaan pengembangan dan mencari narasumber untuk wawancara BREM. Lalu pada tanggal 26 April pula kami melakukan pembagian tugas masing-masing anggota kelompok untuk mencari referensi. Selanjutnya, pada tanggal 3 Mei 2021, kami menjawab pertanyaan-pertanyaan pengembangan. Dan pada 12 Mei 2021, kami melakukan diskusi dengan produsen BREM. Selanjutnya, pada tanggal 16 Mei 2021, kami melakukan perbaikan referensi, menjawab pertanyaan pengembangan, melampirkan skrip hasil wawancara, hasil diskusi, membuat PPT hasil wawancara, dan skrip video presentasi. Lalu pada tanggal 20 Mei, kami melakukan presentasi video yang pertama. Tanggal 20 Mei juga, kami melakukan pembuatan video presentasi 1 dan menguploadnya ke Google Drive dan e-learning. Pada tanggal 28 sampai 29 Mei 2021, kami menjawab pertanyaan dari kelompok lain. Dan terakhir pada tanggal 5 dan 6 Juni, kami melakukan pembuatan video presentasi yang kedua dan mengupload video tersebut ke YouTube dan e-learning. Baiklah, mungkin sekian presentasi dari kelompok D. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.